Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Video pembelajaran Bahasa Indonesia fase E. Bab 1, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau disingkat LHO, pengertiannya adalah bahwa teks ini berisi penjelasan umum terkait dengan hasil-hasil dari analisis dan observasi. Tujuannya apa? Kita membuat teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ini ada beberapa objek yang bisa kalian amati. Di antaranya benda, tumbuhan, hewan, tempat, kegiatan, serta objek-objek lainnya. Di sebelah kanan bagian layar ini ada beberapa gambar, di antaranya adalah wayang, hewan kucing, tumbuhan pohon kelapa, dan objek wisata. Nah, ini gambar bisa kalian jadikan alternatif untuk objek pengamatan atau observasi kalian. Di samping ini kalian bisa juga mencari objek-objek lain yang ada di sekitar kalian. Yang penting pada saat kalian nanti mengobservasi, yang kalian observasi dari objek tersebut adalah sifatnya umum. Misalnya kalian mengobservasi pohon kelapa. Jenis pohon kelapa itu kan banyak. Ada yang pohon kelapa gading, ada pohon kelapa hijau, ada pohon kelapa sawit. Ya, yang kalian observasi adalah pohon kelapa pada umumnya. Bukan kalian mengambil salah satu jenis pohon kelapa, misalnya pohon kelapa gading, ini tidak boleh. Contoh yang kedua, misalnya kalian mengobservasi boneka. Jenis boneka itu kan banyak. Ada boneka Annabelle, ada boneka Barbie, ada boneka kelinci. Yang kalian observasi adalah boneka pada umumnya. Tidak boleh mengobservasi salah satu boneka saja, misalnya boneka Annabelle. Ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini untuk membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Ciri yang pertama, sifatnya adalah objektif, global, universal. Jadi sifatnya adalah objektif karena memang didasarkan pada hasil pengamatan secara langsung terhadap objek. Yang kedua, objek yang diamati cukup satu atau tunggal. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mengamati mainan boneka, jadi yang kamu amati hanya mainan boneka itu. Jangan mengamati mainan lainnya, misalnya mobil-mobilan. Ya, jadi fokus pada satu objek saja. Yang ketiga, bahwa teks laporan hasil observasi ini ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ciri yang keempat, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, dan disusun menurut strukturnya. Nah, ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang struktur ini nanti akan kalian jadikan pedoman untuk membuat atau memproduksi teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yang terletak pada awal teks
LHO atau teks laporan hasil observasi itu namanya pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum nanti menyajikan informasi umum mengenai objek yang dikaji, bisa nama ilmiah, definisi objek, ataupun ciri umum dari objek. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi penjelasan khusus tentang bagian-bagian atau karakteristik objek. Misalnya kalau objek yang diobservasi ini binatang, yang dibahas bisa bagian tubuhnya, pola makan, habitat, dan kebiasaannya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Di sini berisi manfaat dari objek yang dikaji. Nah, ini saya beri contoh teks laporan hasil observasi, judulnya belalang anggrek. Contoh teks laporan hasil observasi ini saya ambil dari buku siswa Cerdas, Cergas, Berbahasa, dan Bersastra Indonesia. Nah, ini adalah bagian awal yang pada bagian awal teks laporan hasil observasi. Ini termasuk struktur bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Paragraf ini menyajikan informasi mengenai belalang anggrek, definisi belalang anggrek, dan cirinya secara umum. Kalian perhatikan pada kalimat bagian bawah yang saya beri warna tinta merah. Ini adalah definisi dari belalang anggrek. Kemudian kalimat yang paling bawah saya beri warna biru. Ini adalah ciri umum dari belalang anggrek. Berikutnya ini adalah paragraf bagian tengah yang merupakan deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini menjelaskan bagian tubuh belalang anggrek, bentuk dan warna tubuh belalang anggrek, tentang makanan belalang anggrek, dan yang terakhir menjelaskan daur hidup belalang anggrek. Nah, ini adalah bagian akhir dari teks laporan hasil observasi. Ini masuk struktur deskripsi manfaat atau simpulan. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Itu pembuktiannya saya beri tinta warna merah. Itu manfaat dari belalang anggrek. Nah, ini adalah kebahasaan yang sering kita gunakan nanti kalau memproduksi atau membuat teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat LHO. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa? Yaitu kalimat yang berupa penjelasan terhadap suatu objek atau benda. Kalimat definisi ditandai dengan tanda penghubung adalah, ialah, bahwa, yakni, merupakan. Kalau kalimat definisi ini sering kita jumpai di struktur bagian pernyataan umum. Contoh kalimat definisi. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Ini adalah contoh kalimat definisi dengan menggunakan kata penghubung adalah. Contoh yang kedua, paus merupakan mamalia terbesar yang berada di bumi, walaupun di laut ia berkembang biak dengan cara beranak. Kalimat definisi ini menggunakan kata hubung merupakan yang saya beri tinta warna biru. Kemudian kebahasaan yang kedua terdapat kalimat deskripsi adalah untuk menggambarkan sifat-sifat
atau ciri khusus atau spesifik dari suatu benda. Contoh, buah durian sebagai buah favorit karena di balik kulitnya yang tajam terhadap isi yang sangat lezat untuk dimakan. Nah, ini adalah mendeskripsikan buah durian yang kulitnya itu tajam tetapi isinya sangat lezat. Ingat kalau kalimat deskripsi ini akan kalian jumpai pada struktur bagian tengah, yaitu deskripsi bagian. Kemudian kebahasaan yang ketiga, terdapat imbuhan D. Imbuhan D penulisannya dirangkai dengan kata dasarnya dan fungsinya membentuk kata kerja pasif. Contoh, dipukul, dimakan. Di sini fungsinya sebagai imbuhan. Ingat, kalau di sebagai kata depan, maka penulisannya harus dirangkai dengan harus dipisah dengan kata dasarnya. Saya ulang, kalau di sebagai imbuhan, penulisannya harus dirangkai dengan kata dasarnya. Kalau di sebagai kata depan, penulisannya harus dipisah dari kata dasarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.